Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan selamat datang kami sampaikan pada Ibu Isti Fadli ya, yang kehadirannya kali ini. Istiqomah. Gimana Bu? Istiqomah. Istiqomah ini saya melihat tulisan Iya. di Iya, Bu itu. Istiqomah ya, maaf ya Bu. Bu Istiqomah Iya. ya. Iya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan seminar kali ini. Iya. Kehadiran Ibu selaku mentor dari Mbak Nur Sunani SPD. Iya. Oke. Baik, kemudian ada Mbak Nur Sunani. Sebelumnya perlu saya ingatkan, sama dengan peserta sebelumnya, ini memang harus saya sampaikan. Jadi seminar ini tolong lebih dimaknai sebagai pencermatan lebih dalam terhadap rancangan aktualisasi Anda setelah beberapa hari belakangan ini dicermati oleh Anda selaku konseptor RA, kemudian oleh Bu Isti selaku mentor dan saya selaku partner diskusi Anda. Ya, jadi satu karya akademik itu akan makin bagus kalau dicermati oleh banyak orang. Makin banyak orang yang mencermati dia akan makin bagus. Karena kemudian ada celah akan bisa ditutup oleh orang yang mencermati berikutnya. Nah, yang hadir selaku penguji narasumber yang akan mencermati RA Panjenengan adalah Ibu Dr. Anda Roro Ekarani Nur Hayati MSI. Ya, jadi nanti tolong tempatkan maknai bahwa seminar kali ini adalah pencermatan lebih lanjut oleh orang keempat yang akan menyempurnakan rancangan aktualisasi Anda. Saya silakan untuk bisa mempresentasikan, waktunya 10 menit. Sampaikan pokok-pokok dari rancangan aktualisasi Anda. Silakan Mbak Nur Sunani. Baik Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Roro Ekarini Nur Hayati, Magister of Science selaku penguji pada kegiatan hari ini. Kemudian kepada Bapak Tri Urip Waluyo Putro, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Teknik selaku coach saya. Dan tak lupa kepada Ibu Istiqomah SPD selaku mentor saya. Baiklah, perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Pakai share screen. Mohon maaf. Sampun sudah Dek. Di dalam di slideshow Dek. Oh nggih. Sampun apa? Mohon maaf, sebentar nggih. Sudah bisa Mbak, kalau mau mindah diklik di tengah lalu pakai ini aja, mouse diputar-putar. Sampun muncul napa Ibu? Sudah. Sudah. Kalau tulisannya udah. Oh, nggih. Jangan tinggal. Sebentar. Lewat Mbak, ini sampai udah mau apa ini? Nggih. Ngapunten. Tapi saya tampilannya full ini saja ngenten. Lihat.
Baiklah. Untuk seminar rancangan aktualisasi ini, saya dalam judul Upaya Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas 4 dalam memahami materi pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19 melalui penggunaan media video inovatif varian 3D Book di SDN Sudimoro, Kecamatan Megalo, Jombang. Untuk profil tentang saya sekilas, nama saya Nur Zunani. Saya lahir di Jombang pada tanggal 2 Mei 1987, beralamat di Perumahan Garden View D18, Kecamatan Jombang. Dan saat ini saya bekerja di instansi SDN Sudimoro, Kecamatan Megalo, Jombang. Adapun yang melatar belakangi saya untuk nantinya mengambil isu yang akan saya angkat adalah saya merupakan salah satu guru yang mengajar di SDN Sudimoro. Mulai tahun 2019 saya mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas dari kelas 4. Namun pada saat ini, pada masa pandemi COVID ini, saya mulai menemukan beberapa kesulitan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mengapa? Karena kami antara guru dengan siswa, peserta didik tidak dapat melakukan kegiatan tatap muka secara langsung dalam menyampaikan materi. Sehingga seringkali saya temui siswa memiliki kemampuan yang rendah dalam memahami materi, khususnya pada materi pembelajaran tematik. Dan alhamdulillah pada kegiatan latihan dasar CPNS ini, kami telah dibekali tentang nilai-nilai aneka yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas yang meliputi untuk A-nya adalah akuntabilitas, seperti nilai jujur, bertanggung jawab. Untuk N-nya adalah nasionalisme, nilainya diantaranya musyawarah, disiplin. E-nya adalah etika publik, diantaranya adalah nilai kesopanan, hormat. Kemudian untuk K adalah komitmen mutu, diantaranya adalah inovasi dan berorientasi pada mutu. Dan yang terakhir ada A, anti korupsi. Di antaranya ada nilai-nilai mandiri dan kerja keras. Untuk isu, setelah mempelajari banyak hal terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah isu yang ingin saya angkat pada rancangan aktualisasi ini adalah lemahnya kemampuan siswa kelas 4 dalam memahami materi pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19. Adapun gagasan pemecah isu nanti adalah penggunaan media video inovatif varian 3D Book dalam pembelajaran tematik. Dan dari situ saya merumuskan sebuah judul untuk rancangan aktualisasi, yakni upaya peningkatan kemampuan siswa kelas 4 dalam memahami materi pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19 melalui penggunaan media video inovatif varian 3D Books di SDN Sudimoro, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Untuk video yang akan saya pakai nantinya, ini untuk medianya, yang saya akan menggunakan video, terdiri dari 2 macam video, yaitu video yang pertama adalah video nanti berisi materi pembelajaran yang saya buat, yang menggunakan variasi media 3D Book untuk menyampaikan materi. Jadi saya nanti akan syuting saat menerangkan pembelajaran menggunakan media 3D Book, nanti akan dikemas dalam bentuk video untuk disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah video pembelajaran hasil download yang
berisi materi yang terkait. Adapun untuk media 3D book itu sendiri, yaitu media Mbak Nana, yang tolong di slideshow ya. Mbak Nana, di slideshow aja. Oh, nggih. Diklik itu ya, supaya besar Nggih. tampilannya. Nggih. Ngapunten, Bapak. Ya. Sampun nggih. 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 Untuk 3D book-nya itu sendiri merupakan suatu media inovatif yang nantinya akan saya buat sendiri dengan bantuan rekan sejawat. Nanti yang akan saya gunakan untuk menyampaikan materi, di mana buku ini nanti berisi suatu konten atau karakter yang menyesuaikan materi yang akan saya ajarkan. Dan buku ini, kelebihan dari buku ini adalah buku ini mampu lebih menampilkan kekonkretan dari suatu materi serta dapat digunakan berulang kali, Bapak Ibu. Jadi nanti medianya misalnya setelah digunakan untuk mempelajari satu materi, nanti bisa dilepas, isinya nanti bisa diganti dengan penggunaan untuk digunakan pada pembelajaran materi yang lainnya. Baiklah. Setelah itu saya membuat rancangan aktualisasi yang nantinya akan saya laksanakan selama masa habituasi saya. Adapun kegiatan-kegiatannya terdiri dari yang pertama adalah kegiatan konsultasi dengan mentor, yakni kepada Ibu Istiqomah selaku kepala sekolah saya. Untuk kegiatannya saya nanti akan menyampaikan laporan kepada mentor tentang rencana pelaksanaan aktualisasi. Kemudian saya juga akan mencatat saran dan masukan dari beliau. Adapun outputnya nanti adalah catatan hasil diskusi dari mentor saya. Dalam melaksanakan kegiatan ini nanti tentunya nanti saya akan berupaya untuk melaksanakan nilai-nilai aneka yang diantaranya yaitu nilai akuntabilitas, yaitu nilai tanggung jawab, melaksanakan konsultasi pada mentor dengan penuh tanggung jawab agar dapat mendapatkan kegiatan aktualisasi berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk nasionalisme adalah nilai musyawarah, melaksanakan konsultasi sebagai upaya kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada pula nilai etika publik, yaitu melaksanakan konsultasi kepada mentor sebagai wujud rasa hormat terhadap atasan. Dan juga nilai komitmen mutu, yakni berorientasi pada mutu, melaksanakan konsultasi pada mentor agar mendapat saran dan masukan sebagai upaya orientasi mutu yang baik. Ada pula nilai anti korupsi di sini, yakni nilai jujur, yaitu menyampaikan rancangan aktualisasi kepada mentor dengan jujur. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 pasal 15. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksi kepala sekolah, yakni sebagai tugas manajerial, di mana hal ini kepala sekolah melaksanakan kegiatan supervisi kepada guru di sekolah. Dan untuk penguatan dari sisi nilai organisasi, di sini nanti akan terdapat nilai sinergi, yaitu kerjasama. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kajian awal. Untuk mendapatkan isu tadi, saya melaksanakan kajian awal, saya dengan melakukan kegiatan pengumpulan data hasil belajar tematik siswa pada materi sebelumnya. Kemudian saya menganalisis data siswa dan nanti akan didapatkan hasil yang akan nantinya saya jadikan isu dan memperoleh gagasan pemecahan isu. Selanjutnya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Dengan kegiatan menyusun perangkat pembelajaran dan juga membuat soal pretest dan post-test. Dan tak lupa setelah membuat perangkat pembelajaran, saya meminta persetujuan kepada kepala sekolah selaku mentor saya terkait perangkat pembelajaran. Kemudian melaksanakan perbaikan sesuai saran dari beliau. Kegiatan yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat media 3D book. Yang pertama saya akan menentukan tema dan karakter ini terkait dengan materi apa yang akan saya ajarkan.
Kemudian saya menyiapkan alat dan bahan, dan kemudian baru membuat media tersebut. Untuk kegiatan kelima, saya akan membuat videonya. Video maksudnya saya akan praktek mengajar, kemudian di video, waktu praktek mengajar saya menggunakan media 3D Book itu tadi. Dan juga saya dalam hari yang sama juga, saya nanti mendownload video lain sebagai variasi untuk diberikan kepada siswa, tapi dengan materi yang terkait. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ini nanti sosialisasinya akan saya laksanakan melalui WhatsApp grup kelas yang sudah terbentuk. Kegiatan selanjutnya yakni menggunakan video media 3D Book dalam pembelajaran mode daring. Ini yang pertama, jadi nanti yang saya gunakan adalah video yang di dalamnya berisi kegiatan saya waktu menerangkan materi dulu dan menggunakan media 3D Book itu sendiri. Adapun kegiatan selanjutnya, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran mode daring dengan menggunakan media video yang telah di-download. Kalau kegiatan sebelumnya itu memakai video yang berisi kegiatan saya waktu mengajar, memakai media 3D Book. Untuk kegiatan selanjutnya sebagai variasi kegiatan, nanti saya mengajarkannya memakai video yang telah saya download, tentunya dengan memperhatikan materi yang terkait. Dengan kegiatan-kegiatan yaitu pendahuluan kepada siswa, kemudian mengirimkan video yang telah di-download tentunya melalui grup WhatsApp untuk ditonton oleh peserta didik, kemudian bersama-sama dengan siswa mendiskusikan materi yang terdapat pada video yang telah ditonton. Kegiatan selanjutnya adalah pemberian tugas kepada peserta didik. Jadi setelah saya mengajar menggunakan media variasi, kemudian memakai media video yang telah saya download, saya memberi tugas kepada peserta didik agar mereka mencari satu video yang berisi materi, tentunya dengan tema yang telah saya tentukan. Setelah itu, saya akan meminta mereka untuk mengidentifikasi materi pada video tersebut secara mandiri dan bertanggung jawab, kemudian meminta mereka mengumpulkan baik hasil identifikasi dari video tersebut dan juga video hasil downloadannya. Nanti harus dikirimkan ke saya sebagai bahan evaluasi. Kegiatan selanjutnya yakni melaksanakan evaluasi dan post-test. Dengan tahapan-tahapan melaksanakan evaluasi pembelajaran terkait keseluruhan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dengan memberi soal post-test kepada siswa yang harus dikerjakan secara jujur dan mandiri. Dan yang terakhir kegiatannya adalah menyusun laporan hasil aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama adalah berdiskusi dengan mentor untuk menyusun laporan hasil aktualisasi. Tahapan yang kedua adalah melakukan kegiatan bimbingan dengan coach, dan yang terakhir adalah menyusun laporan hasil aktualisasi. Pada intinya, dalam semua kegiatan saya ini nanti harapannya saya dapat melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi saya ini dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar nilai SN termasuk nilai aneka yang terdapat nilai-nilai luhur di dalamnya. Adapun untuk timeline nanti pelaksanaan untuk kegiatan saya yang tadi terdiri dari 1 sampai 11 kegiatan, itu nanti dimulai dari bulan November sampai bulan awal November. Mulai September nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai minggu ketiga dan nanti akan sampai pada bulan November awal. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari saya mengenai rancangan aktualisasi saya. Mohon dengan sangat untuk masukan dan bimbingan dari Ibu Penguji.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur Sunani ya, sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk itu, kepada Ibu Istiqomah SPD, selaku mentor, kami silakan untuk bisa memberikan testimoni, Bu ya. Memberikan testimoni dalam bingkai atau dalam kerangka yang pertama, memastikan bahwa isu yang diangkat itu, atau masalah yang diangkat itu memang sesuatu yang sedang terjadi ya. Aktual ini artinya memang itu menjadi isu yang menuntut segera untuk diatasi pada saat ini. Kemudian yang kedua, bahwa gagasan pemecahan isu dan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan itu diyakini akan bisa mengatasi masalah. Dan yang ketiga nanti adalah pernyataan dukungan dari Ibu selaku mentor untuk mendukung kegiatan aktualisasi dari peserta Latsar. Kami silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari melihat rancangan isu tadi, memang benar pada masa pandemi ini lemahnya kemampuan siswa kelas 4 dalam memahami pembelajaran tematik pada masa pandemi ini memang sangat rendah sekali. Kemudian gagasan pemecah isunya dengan menggunakan media video inovasi varian 3D book dalam pembelajaran tematik ini, semoga nanti harapan saya dapat mengatasi ini dengan menggunakan judul upaya peningkatan kemampuan siswa kelas 4 dalam memahami materi pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19 melalui penggunaan media inovatif 3D book di SDN Sudimoro. Saya selaku mentor menyatakan setuju dan mendukung sekali atas rancangan disampaikan oleh Bu Nur Yunani. Semoga dari rancangan awal pengajuan judul sampai pengerjaan bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Semoga harapan kami bisa memberikan manfaat untuk SDN Sudimoro khususnya dan bisa memperbaiki mutu SDN Sudimoro pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah sudah memberikan catatan sekaligus pernyataan dukungannya. Baik, berikut pada Bu Eka selaku penguji, kami silakan Bu untuk bisa mengklarifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh penyaji, sekaligus memberikan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut dari rancangan aktualisasi yang sudah dipresentasikan. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri, yang kami hormati Ibu Istiqomah selaku mentor, selaku atasan langsung dari Mbak Nur Yunani. Terima kasih Ibu atas perkenan kehadirannya. Ini Ibu Kepala Sekolah, Nggih. Nggih. Terima kasih Ibu. Dan Mbak Nur Yunani selaku peserta Latsar. Mbak Nur Yunani itu sebagaimana tadi dipresentasikan ingin meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 dalam memahami materi pembelajaran tematik ya. Nah, pada masa pandemi ini. Klarifikasi saya itu, jadi tugas saya ini mengklarifikasi dan kalau ada yang memang perlu luruskan gitu ya. Kemampuan siswa dalam memahami materi. Ini yang mau ditekankan atau yang mau dilihat oleh Mbak Nur Yunani itu kemampuan memahami yang bagaimana. Apa bedanya dengan hasil belajar? Artinya selama ini hasil belajarnya kurang baik. Apa bedanya? Dalam pengamatan nanti loh. Dalam pengamatan saya. Kok nggak dengar ya? Mohon maaf, ampun. Udah ya. Sudah ya. Agak keras, Mbak. Ya. Sebelumnya, jadi intinya nanti ujungnya sama, bahwa nanti penilaiannya akhirnya adalah hasil belajarnya. Yang saya maksud di sini untuk pemahaman siswa adalah keseluruhan, karena dalam memahami dalam kegiatan pembelajaran. Jadi baik nanti berorientasi pada nilainya maupun prosesnya, Ibu.
Oke. Jadi yang mau diamati nanti, yang mau ditingkatkan nanti adalah termasuk di proses prosesnya gitu ya, tidak hanya hasilnya gitu ya. Nah, di mana indikat atau kegiatan mana Mbak Nur Yunani melihat di prosesnya itu, di sini di kegiatan itu? Dengan apa Mbak Nur Yunani tahu itu di prosesnya itu baik atau meningkat atau tidak? Untuk prosesnya nanti saya bisa melihat itu nanti meningkat apa enggak, itu melalui respon siswa dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Jadi nanti tadi di poin berapa itu ada poin bahwa nanti setelah melaksanakan kegiatan itu ada kegiatan diskusi, tapi itu nanti lewat WA nggih, Bu, nggih. Jadi nanti ada sedikit interaksi dari kami antara guru dengan peserta didik. Jadi kalau responnya bagus, berarti nanti proses kegiatan belajar mengajarnya berarti mengalami peningkatan. Ya. Nah, apakah itu menunjukkan kemampuan memahami apa bisa dengan itu ya? Nanti kan yang mau dilihat itu di hasil belajarnya, hasilnya, Ibu. Dan juga di prosesnya, gitu kan? Kalau kemampuan tadi Mbak Nur Yunani sampaikan. Nggih, tapi nah, nanti di proses ya gimana? Nggih, untuk proses itu nanti saya buat jembatan, karena nanti yang ingin saya lihat peningkatannya tetap pada hasil belajar tematiknya itu tadi, Bu. Nah, kenapa tidak di judulnya itu saja? Karena yang dipakai sampai ke bawah itu jenengan tetap menggunakan evaluasi hasil belajar. Nggih. Kalau berarti kemampuan yang dievaluasi termasuk di prosesnya. Kalau bagaimana yang dengan sampaikan itu loh. Nggih. Ya toh? Nggih, Bu. Ya. Jadi yang mau dilihat itu hasil ditingkatkan itu. Kalau tadi kemampuan itu termasuk nanti di prosesnya gitu kan. Maka harus ada proses yang dipantau. Tapi kalau ini yang saya lihat di sini itu Mbak Nur Yunani itu hanya melihat hasilnya. Kan gitu. Hasil belajarnya. Kalau hasil belajar ya kenapa judulnya tidak hasil belajar saja? Gitu. Nggih, saya paham. Karena beda loh. Oh iya, Bu. Kemampuan memahami itu beda dengan hasil belajar, beda. Kalau kemampuan memahami itu yang dimaksud itu termasuk di prosesnya, ya harus ada alat untuk mengukur proses gitu. Tapi kalau hanya untuk meningkatkan hasil belajar, ya itu indikatornya cukup nilai, sudah selesai gitu. Tapi silahkan Mbak Nur Yunani mau termasuk prosesnya atau tidak? Karena kalau mungkin Mbak Nur Yunani pernah buat PTK ya? Insya Allah pernah. Iya, pernah menyusun PTK? Nah, itu yang dipentingkan justru di prosesnya, toh. Jadi hasil itu hanya sebagai akibat. Nah, yang diamati itu di prosesnya, itu di PTK. Tapi di sini yang mau dilihat itu termasuk prosesnya atau hasil belajarnya saja. Itu silahkan. Terserah Mbak Nur Yunani. Kalau memang dengan prosesnya, tolong di kegiatan itu harus ada melihat proses. Gitu. Tapi kalau hasil belajar saja, ya cukup indikatornya cukup dengan nilai, itu selesai gitu ya. Oke, monggo itu silahkan dipilih. Itu yang pertama. Kemudian ini ya, ada 2 video nanti toh. Video yang sesuai dengan materi tematik itu memang semuanya sudah ada videonya toh. Terus satu lagi video yang dibuat. Iya. Apa kelebihan 3D itu? Kelebihannya 3D book itu yang pertama itu nanti bisa lebih mengkonkretkan suatu materi. Yang kedua adalah kelebihannya 3D book itu tadi bisa dipakai berulang-ulang. Jadi cukup mengganti isinya saja, Ibu. Jadi materi nanti bisa menyesuaikan, jadi bisa dipakai untuk tahapan belajar selanjutnya. Yang kedua dan yang ketiga
insya Allah dengan penggunaan media yang baru, siswa bisa lebih tertarik gitu Bu. Ya, itu Karena itu lain hal. Itu lain hal. Ini kan saya tanyakan hanya 3D-nya itu kelebihannya apa? Kenapa iya. pakai 3D? Oke, kalau itu kelebihannya bisa dipakai untuk yang lain lagi lah. Terus yang kamu mau buat itu nanti videonya seperti apa? Apakah kamu mengajar terus kemudian direkam atau seperti apa? Itu nanti pembuatannya saya akan mencoba menerangkan materi, tentunya dengan melihat materinya terlebih dahulu, kemudian saya menjelaskan menggunakan media itu tadi dan kemudian di video oleh rekan saya, Ibu. Jadi videonya itu isinya nanti menggunakan apa? Dalam Ibu. Iya, videonya itu isinya kamu mengajar saja direkam atau seperti apa? Videonya isinya saya mengajar menggunakan media tersebut, Bu. Medianya itu kan kamu direkam menjadi video gitu toh? Ya. Jadi tidak menjelaskan substansi. Substansi itu misalnya gini, menjelaskan tentang peredaran darah manusia. Maka di situ videonya peredaran darah manusia. Konkret 3D-nya itu oke. Karena nanti kelihatan darah dari mana, mengucur kemana. Nah, itu 3D. Tapi kalau kamu hanya mengajar, menyampaikan materi siswa kon ngrungokke, apa iya itu menjadi lebih lebih menarik gitu ya. Kalau yang dibuat dari oleh yang sudah jadi itu ya di-download itu mungkin itu lebih komplit. Iya toh? Nah, maka nih kalau kamu membuat 3D itu harus tadi katanya lebih mengkonkretkan. Ya kamu mengajar itu yang harus lebih konkret. Maka pastikan itu materinya apa, nanti kamu harus bisa mengkonkretkan. Misalnya mengajar apa, temanya yang tepat, yang pas apa nanti pas? Itu nanti kebetulan temanya berbagai pekerjaan Ibu. Berbagai pekerjaan. Tema ya maaf, keputus deh. Temanya apa Mbak Nur Junani? Temanya berbagai pekerjaan Ibu, itu nanti. Tema? Temanya berbagai pekerjaan. Berbagai? Pekerjaan. Ya. Nah, dengan tema itu, kalau memang mau menggunakan 3D itu ya, kalau mau lebih mengkonkretkan kan bagaimana cara mengkonkretkannya gitu loh. Jadi bukan kamu mengajar terus direkam itu ya gimana kalau hanya mengajar direkam saja kan mungkin nggak menarik. Mestinya kamu membawa media yang secara konkret sehingga itu video itu kan hanya pengganti ketika kamu mengajar. Kalau mau menggunakan 3D kelebihannya itu ya dengan 3D itu maka dia Mbak Nur Junani ini membawa media atau apa yang konkret gitu loh. Nah itu makanya di dalam tahapan ini mestinya karena ini mau mengkonkretkan itu lebih memperjelas itu mestinya ada media-media yang tepat dengan tema itu. Jadi di salah satu kegiatannya atau mungkin tahapannya itu menyiapkan media sesuai tema. Sehingga ketika membuat video itu kearifan lokal. Misalnya bicara itu ya bicara secara konkret di situ seperti apa dengan media atau peraga yang tepat yang sesuai dengan kearifan lokal di Jombang. Itu baru 3D-nya
cocok, tapi kalau hanya mengajar menyampaikan materi ya itu untuk apa? 3D-nya nggak terlalu berfungsi gitu. Itu ya. Itu tolong nanti, maka kegiatannya mestinya ada seperti itu gitu ya. Agar artinya ada nilai plusnya itu tidak hanya sekedar mengajar direkam, tapi ada media yang sesuai dengan temanya, yang dengan kearifan lokal. Meskipun itu sederhana, justru sederhana itu orang akan mengingat. Saya itu dulu waktu SD itu ya, guru saya itu kalau mengajar IPA itu jarang untuk menjelaskan teori. IPA terutama biologi dulu ya, misalnya mau melihat suplir, cukup gurunya itu menyiapkan di lingkungan sekolah itu mana yang ada suplirnya. Kemudian hari itu gurunya mengajak saya, mengajak semua siswa, itu namanya suplir. Tolong ditulis, suplir itu pohonnya seperti apa, ciri-cirinya apa. Sampai sekarang ini saya ingat namanya suplir itu. Nah, maka sebenarnya anak bisa saja seperti itu. Jadi artinya kamu mungkin nanti waktu mengajar buat yang video gitu Bu. Lokasi itu seperti apa? Itulah yang apa namanya ditampilkan di 3D itu gitu, sehingga menarik gitu ya. Oke. Itu mungkin ya yang perlu saya secara garis besar mohon untuk diperhatikan, karena ini nanti kalau toh video inovatif dengan 3D tapi tetap mengajar kok, itu ora inovatif, mengganti mengajar dengan di video gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang tadi yang pertama tentang pemahaman. Nah, kemudian kegiatan kedua, kajian pemahaman materi pembelajaran tematik. Itu outputnya apa coba di situ? Kalau toh ini nanti mau diganti hasil belajar, ya mestinya outputnya disesuaikan. Apa itu outputnya di situ? Kegiatan kedua. Hasil belajar. Hasil belajar nilai siswa, nilai siswa seharusnya, Ya, kalau kajian pemahaman materi, mestinya outputnya tidak nilai. Pemahaman kok outputnya nilai, hasilnya itu nilai, tapi outputnya bukan nilai. Itu outcome. Jadi kalau mengevaluasi atau mengkaji pemahaman ya, mestinya yang mana paham, yang mana tidak terlalu paham. Oh, dengan cara ini tidak paham. Oh, gitu. Itu namanya evaluasi pemahaman. Jadi, tapi kalau ini nanti menjadi hasil belajar, ya itu output menjadi benar. Gitu. Oh, gitu. Nah, tapi kalau pemahaman itu outputnya bukan itu. Jadi, tolong nanti hasil belajar baru outputnya nilai itu tadi gitu. Hasil belajar outputnya nilai, rekapan nilai. Tapi kalau pemahaman materi mestinya bukan itu. Gitu. Oke. Nah, ini kemudian di kolom 7, Mbak, di kolom 7 yang ketikan Word itu yang nanti akan diserahkan. Kalau yang PowerPoint kan diserahkan tapi dalam bentuk PowerPoint. Tapi yang kertas kerjanya nanti kan yang diketik Word itu. Kolom 7 itu tolong diperjelas itu.